bantu untuk supaya BUMN bayar utang ke BJB, karena itu uangnya rakyat Jawa Barat. Kok bisa BUMN malah ngutang sama bank daerah totalnya 3,751 triliun. Situasi panas antara Menteri Keuangan, Purbaya Yudisadewa, dan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, terkait data dana mengendap di bank daerah mendapat sorotan tajam dari anggota Komisi 6 DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Rieke Diah Pitaloka. Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Rieke mengajak kedua tokoh tersebut untuk segera duduk bersama mencari solusi, bukan saling menyalahkan di ruang publik. Masalah ini jangan dibesar-besarkan di media. Kalau ada perbedaan data, duduklah bareng. Mari buka data secara transparan agar rakyat tidak bingung, ujar Rieke dalam unggahannya yang kini ramai dibagikan di berbagai platform media sosial. Rieke yang akrab disapa Oneng itu menilai, perbedaan data antara pemerintah pusat dan daerah harus diselesaikan dengan prinsip keterbukaan dan kerjasama, bukan saling curiga. Menurutnya, dana mengendap yang dibahas seharusnya menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperbaiki sistem keuangan daerah, bukan bahan perdebatan politik. Saya kira Pak Deddy dan Pak Purbaya adalah dua sosok yang sama-sama cinta Jawa Barat. Jadi, duduk bareng, buka data, dan pastikan uang rakyat dikelola dengan baik, kata Rieke menegaskan. Dalam kesempatan yang sama, Rieke juga menyinggung persoalan utang sejumlah BUMN kepada bank daerah, khususnya Bank BJB. Ia mengungkap bahwa persoalan dana mengendap tidak bisa dilepaskan dari kondisi perbankan daerah dan hubungan keuangan antara BUMN dan pemerintah daerah. Jangan hanya dana APBD yang disorot. Kita juga harus lihat posisi utang BUMN kepada bank daerah, termasuk BJB. Ini bagian dari ekosistem keuangan daerah yang saling terkait, ujarnya. Rieke menegaskan bahwa transparansi keuangan BUMN penting agar tidak menimbulkan kesan adanya ketimpangan dalam kebijakan fiskal nasional dan daerah. Ia mendorong adanya audit menyeluruh agar publik mendapatkan gambaran yang objektif. Polemik ini bermula dari pernyataan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang mengkritik besarnya dana pemerintah daerah yang disebut mengendap di perbankan. Purbaya kemudian menanggapi dengan klarifikasi bahwa dana tersebut merupakan bagian dari mekanisme kas daerah yang tidak serta-merta bisa digunakan. Perbedaan data dan pernyataan keduanya memunculkan perdebatan luas, terutama setelah muncul pemberitaan yang saling membandingkan angka antara versi daerah dan versi Kementerian Keuangan. Di tengah suasana itu, pernyataan Rieke dianggap sebagai upaya menengahi agar polemik tidak semakin melebar. Menutup pernyataannya, Rieke mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan BUMN dalam membangun ekonomi nasional. Ia berharap persoalan ini bisa menjadi momentum memperbaiki sistem pelaporan keuangan publik. Sudah waktunya kita bicara data, bukan prasangka. Kita perbaiki tata kelola keuangan publik dengan semangat gotong royong, bukan rivalitas, pungkasnya. Terjadi perdebatan Kang Purbaya sama Kang Deddy dan Nyi Iroh menonton. Kang Deddy, Kang Purbaya, yang akur-akur aja, bisa diobrolin supaya ada solusi gitu. Kalau posisi Nyi Iroh mah begini aja lah. Nyi Iroh dukung Kang Purbaya karena menurut si akunya juga penting kita mulai perencanaan pembangunan dengan basis data yang jelas, tapi bukan hanya untuk pemerintah daerah atau termasuk untuk pemerintah pusat, kementerian dan lembaga. Yuk dibongkar mana saja anggaran yang mengendap, seperti informasi dari PPATK. Baru-baru ini saja ada sekitar 2 triliun dana bansos yang mengendap. Jadi si akunya ngedukung banget cara berpikir Kang Purbaya dalam perspektif keuangan politik anggaran negara untuk pembangunan. Datanya harus benar. Keren Kang Purbaya. Nah, Nyi Iroh juga ngedukung Kang Deddy. Karena apa? Kang Deddy dan juga pemerintahan daerah lainnya yang sedang mulai menyusun kebijakan pembangunan berbasis data yang akurat, aktual, dan relevan. Kebijakan pembangunan itu, diskusi aku nih sama Kang Deddy, terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan. Nah, itu membutuhkan data dasar. Lagi-lagi, data dasar sebetulnya ini pemikiran dua orang lancek aku teh sama. Data itu penting untuk kebijakan pembangunan, program pembangunan itu butuh anggaran
tapi butuh data dasar. Kalau data dasarnya salah, kebijakannya bisa meleset, anggarannya juga bisa entah kemana, pabelit kan itu, ke dia. Tapi di luar itu semua, khususnya untuk Jawa Barat, Kang Dedi, Kang Purbaya, tulung bantu untuk supaya BUMN bayar utang ke BJB, karena itu uangnya rakyat Jawa Barat. Ya, dari 2021 total sekitar di 10 BUMN. Kok bisa BUMN malah ngutang sama bank daerah? Totalnya 3,751 triliun. Nyi Roh bacakan, inilah 10 pengutang BUMN kepada Bank BJB. 1. PT Barata Indonesia 89,11 miliar, PT Kimia Farma 950,23 miliar, PT Perikanan Indonesia 96,63 miliar, PT Papros 98,39 miliar, PT Raja Wali Nusindo 403,19 miliar, PT Waskita Karya Infrastruktur 98,94 miliar, PT Waskita Karya 980,8 miliar, PT Wijaya Karya Serang Panimbang 278,58 miliar, PT Wijaya Karya 515,44 miliar, PT Pembangunan Perumahan Semarang Demak 240,25 miliar. Wahai manusia-manusia Sunda, Kang Dedi dan Kang Purbaya, mari kita kejar itu hutang, jangan sampai dibawa mati. Yang dipinjam dari BJB uangnya pemerintah daerah, kota, kabupaten se-Jawa Barat, dan pastinya adalah uang warga Jawa Barat mayoritasnya begitu. Setelah restrukturisasi, bunga yang tadinya pinjaman itu bunganya 8-9%, bunganya jadi tinggal 1% dari pinjaman itu. 1% aja nggak bayar-bayar. Bagaimana kumaha atuh ieu teh? Nah, oleh karena itu aku juga minta diaudit bagaimana proses utang piutang itu terjadi. Apakah benar-benar melalui mekanisme yang sah, atau apakah pemerintah Provinsi Jawa Barat dan direksi komisaris BJB yang lama, bukan yang sekarang, itu terjadi hal-hal yang mustahil. Kebijakan pembangunan pusat dan daerah itu datanya mengacu pada data BPS. Silahkan, apakah data BPS sudah tepat? Oleh karena itu, si Iroh mengajak akang nasaha bukan akangnya si aku, kayak mah besti aku lah, Kang Purbaya, Kang Dedi, yuk berjuang bareng, kita dukung Presiden Prabowo Subianto yang juga sangat peduli dengan data negara untuk menerbitkan peraturan presiden tentang sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis data presisi, supaya perencanaan pembangunannya benar, programnya benar, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi real serta potensi daerah, dan juga adalah supaya anggarannya tepat sasaran, supaya juga pemerintah daerah atau pemerintah pusat nggak ada yang parkir lagi anggaran diendapkan. Rakyat butuh.